bahwa kejahatan seksual terhadap anak ini memang tidak bisa dimaafkan bagi pelaku-pelakunya dan harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Ada beberapa pasal yang memang bisa diterapkan, tetapi harus memenuhi unsur-unsur yang ada. Pasal berapakah itu? Yang pertama adalah bisa saja pasal 285, yaitu pemerkosaan. Pasal 285 ini KUHP. Pemerkosaan itu unsur-unsurnya salah satunya adalah ada paksaan, kemudian di situ ada kekerasan. Nah, berbicara tentang paksaan dan kekerasan itu harus ada data pendukung. Kalau kekerasan fisik yang dikatakan di situ adalah pendukungnya visum, di mana visum itu akan mengeluarkan korban terdapat luka-luka secara fisik. Bagaimana kalau secara psikis? Nah, psikis ini yang mengeluarkan adalah dokter psikiatri kalau di kedokteran itu, tapi di asesmen oleh psikologi. Apakah anak ini dia secara klinis bermasalah? Yang lebih tepat untuk mengeluarkan itu adalah psikolog. Kemudian kita merujuk ke persetubuhan. Persetubuhan di sini mengakomodir semua permasalahan-permasalahan sesuai dengan unsur yang ada. Unsurnya apa saja? Di situ ada bujuk rayu, kemudian ada juga dia mau sama mau, bisa juga kemudian dia diiming-imingi atau terlapor itu memberikan sesuatu terhadap korban, dan korban ini karena kehidupan secara ekonomi dia tidak baik-baik saja, dan salah satu kehidupan yang ia inginkan mendapatkan uang dengan cepat tanpa berpikir, ibaratnya suka sama suka. Hukum di Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah direvisi nomor 17 tahun 2016 itu tidak dibenarkan sama sekali, meskipun anak itu mau sendiri seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat lagi Undang-Undang TPKS? Undang-Undang TPKS itu kekerasan seksual itu ada non fisik dan ada fisik. Fisik itu juga akan dibagi-bagi, adakah di situ dalam kekuasaannya atau ada relasi kuasa, semua ada di situ. Nah, kita melihat pasal 285, pasal 81, kemudian Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS. Nah, di sini tentang konsep KUHP, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang TPKS, ancaman yang paling tinggi adalah ancaman di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Kalau di pasal 285 itu ancamannya hanya 12 tahun maksimal, tidak ada minimalnya. Kemudian pasal 81 atau pasal 82 berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016. Minimalnya yaitu 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Nah, di Undang-Undang TPKS itu sendiri berbicara tentang kekerasan seksual. Banyak sekali pasal-pasal di situ yang bisa dijadikan bahan penerapan pasal terhadap penyidik. Yang pertama ada di pasal 4, itu menerangkan ketika ada persetubuhan terhadap anak, kemudian ada cabul, itu di pasal 4 ayat 2 huruf C. Kemudian merujuk lagi ke ancaman pidananya di pasal 6, ada 6A, kemudian 6B, 6C. Kemudian ada juga di pasal 12. Nah, dari beberapa pasal itu, kalau di Undang-Undang TPKS itu tidak ada minimal ancaman hukuman. Tetapi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada minimal ancaman hukuman. Jadi lebih tepatnya kalau menurut kita penyidik, cari pasal yang paling tertinggi untuk penerapan pasal yang digunakan kepada pelaku-pelaku yang suka melakukan perbuatan nafsu bejatnya terhadap korban anak. Begitu guys. Pasal 6 huruf A itu ancaman maksimalnya itu maksimal, tidak ada minimal 4 tahun penjara. Kemudian merujuk ke pasal 6 huruf B, huruf C yang kejahatan seksual yang paling tertinggi itu maksimal 12 tahun penjara tanpa ada minimalnya. Kemudian melihat bagaimana hak-hak korban. Nah, orang berbicara TPKS itu ada restitusi. Iya, ada restitusinya. Memang seperti itu, tapi sampai saat ini, sampai pada bulan Juni tahun 2023 belum ada perpu atau peraturan yang lain yang mengikat tentang restitusi. Tapi kalau persetubuhan anak itu sendiri, restitusi anak itu sudah diatur. Ada peraturan, boleh di-download, nanti dibaca sama-sama, nomor 43 tahun 2017 tentang restitusi. Restitusi ditujukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban maupun sebagai saksi. Perbuatan kejahatan terhadap anak itu tidak boleh ditolerir sama sekali, karena selain pertanggungjawaban di dunia, ada pertanggungjawaban terhadap Tuhan, itu yang lebih penting. Karena anak ini adalah anak yang dilindungi, mereka harus memiliki masa depan yang baik. Hati-hati, kita tidak tahu ya, maksudnya seperti ini. Saya yakin bahwa semua orang memiliki permasalahan
atau pelanggaran hukum secara seksual, tetapi aibnya itu belum Tuhan bukakan sama sekali, seperti itu. Nah, kalau macam ada kejadian seperti ini, sebenarnya sih bagus bahan muhasabah untuk dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina di mata manusia ketika tahu. Kalau tidak tahu mungkin berpikir bahwa itu perbuatan tidak hina, tapi hina di mata Tuhan, seperti itu, guys. Nah, di sini kita sama-sama belajar pentingnya mempelajari sesuatu hal yang bisa menempatkan kita menjadi orang-orang yang smart, tidak menjadi orang-orang yang tidak tahu tapi menjadi tahu dan memaksakan sesuatu itu yang terbaik untuk dirinya. Makanya perlu sekolah, ada sekolah dokter spesialis ini, spesialis ini, ada juga orang sekolah dengan ilmunya, ada hukum pidana, hukum perdata, kemudian ada hukum bisnis. Kita juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk menyampaikan bahwa ini begini, nggak bisa. Di sini saya hanya memberikan penjelasan kepada orang-orang yang pengen tahu, dan semoga ilmu itu bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.